juga kebijakan pemerintah lain di sektor UMKM, yaitu penghapusan kredit macet yang juga ditargetkan untuk UMKM ini 1 juta UMKM, Pak Rida. Perkembangannya hingga sejauh ini seperti apa, Pak Rida? Ya, ini tantangan, challenge, tapi yang pasti pemerintah sudah melakukan langkah konkret, ya kan, artinya concern terhadap UMKM itu hal yang sangat baik kami kira. Per 2 minggu lalu kami komunikasi langsung dengan Kementerian UMKM dan kami menanyakan sama halnya karena kami mau lakukan sinkronisasi juga ke perbankan. Waktu itu ada 2 financial institution yang kami temui, BRI dan Permodalan Nasional. Data sementara yang kami dapat adalah sudah cukup lumayan 70 ribu maksud saya 70 ribu. Artinya memang kalau target 1 juta masih sangat kecil dengan waktu yang 6 bulan ya. Artinya harus mengejar. Tantangannya apa? Ternyata memang tantangannya soal verifikasi karena ini kan menyangkut uang negara juga yang di situ yang didistribusikan melalui KUR dan lain-lain itu. Nah ini proses verifikasi memang memakan waktu, itu yang disampaikan. Tapi saya kira kementerian melalui krediturnya ya berusaha untuk memaksimalkan ini. Salah satunya adalah memang proses untuk mendapatkan, itu kan di situ kan bisa dihapuskan hutang dan bisa dihapuskan hutang dan penghapusan tagih, ada 2. Kalau cuma hapus hutang, tidak dihapus tagih kurang bermanfaat juga. Justru yang menjadi concern Pak Presiden setelah ini bisa dihapus hutang sehingga para UMKM ini bisa mendapatkan pinjaman lagi, bisa bergerak lagi. Dan ini targetnya adalah para UMKM, pengusaha-pengusaha UMKM memang yang terkena dampak COVID misalnya dan lain-lain pada saat itu. Dan untuk bidang-bidang tertentu atau industri tertentu. Saya kira masih berjalan. Memang ada challenge lah, ada challenge yang cukup luar biasa ya. Tapi saya kira Pak Menteri dengan institusi terkait khususnya perbankan sangat concern. Pak Mahendra juga OJK waktu saya komunikasi dengan beliau bilang sangat mendorong, maksudnya sangat mendorong perbankan untuk lebih aktif lah. Jadi memang perlu itu saja sebetulnya. Dan saya kira kita tunggulah teman-teman di perbankan dan di kementerian untuk memaksimalkan itu. Karena ini juga momentum buat UMKM supaya berkesempatan lagi untuk bisa menggerakkan ekonomi mereka masing-masing. Saya kira itu. Oke, proses verifikasi yang juga cukup memakan waktu berarti ya di sana tantangannya Pak Rida. Kami juga menyoroti Pak Rida terkait sebetulnya banyak masyarakat kita pelaku usaha UMKM yang juga ingin UMKM-nya go digital. Ya. Tapi ada permasalahan yang mereka temui adalah seputar legalitas usaha. Ya. Bagaimana pemerintah bisa mendukung dan juga membantu dalam hal ini? Ya, ini memang jadi isu ya kan soal legalitas. Yang pertama kan sebenarnya dari Kementerian Hukum dan HAM waktu itu juga sudah memungkinkan membuat PT atau perusahaan yang cuma 1 orang individu. Itu juga sudah bentuk kemudahan. Dan sebenarnya juga di pemerintah juga sekarang kan untuk membuat legalitas perusahaan juga tidak se-complicated dahulu. Sudah jauh lah di masanya Pak Jokowi sudah membuatkan landasan yang cukup baik. Nah sekali lagi sebetulnya ini cuma masalah sosialisasi. Saya juga suka memperhatikan di media bahkan di sosial media juga ternyata banyak kok konsultan-konsultan yang bisa membantu dengan biaya yang sangat murah. Bahkan sekarang dengan cuma 1 juta rupiah sudah bisa membuat PT. Nah itu terbukti memang ada. Jadi ada konsultan-konsultan yang bisa membantu itu. Saya kira cuma memang perlu disosialisasikan. Saya kira itu sih. Harusnya, tapi untuk sekedar go digital saja untuk naik ke platform, saya tidak terlalu membutuhkan seperti itu untuk di awal. Dan saya juga menantang sebenarnya teman-teman UMKM. Ya kalau memang mau maju, ya harus. Ya. Sama kadang-kadang kalau saya bicara, kalau mau usahanya maju ya bayar pajak. Kalau tidak mau bayar pajak berarti memang mau usahanya nggak mau besar-besar segitu aja.
kan gitu kan. Nah, pemerintah udah kasih kesempatan, contoh dengan pajak yang 0,5% untuk UMKM itu, tapi kan dibatasi cuma sekian tahun. Artinya pemerintah menantang supaya menjadi besar, ya kan. Masa mau bertahan di situ terus, ya kan. Ya udah kalau memang mau maju, masa mau kecil terus, ya urus dong. Itu aja tantangannya. Itu perlu dimotivasi atau diberikan dukungan lah. Oke, berarti diedukasi lah. Anda juga mendengar terkait suara-suara yang UMKM takut untuk naik kelas karena memang takut dibebani oleh pajak yang lebih besar, Pak Rida. Ya kalau saya bilang gini, kalau you mau jadi orang kaya bayar pajak, gitu aja. Karena orang kaya bayar pajak, gitu aja. Simple. Artinya kalau mau besar ya harus bayar pajak. Itu nggak bisa dihindari, memang begitu. Itu kan bagian dari kontribusi kita terhadap pembangunan. Dan kita menikmati apa yang kita dapat ini mendapat hasil karena infrastruktur dan banyak hal yang dibiayai oleh pajak. Ya harus kita, itu nggak boleh terhindarkan, harus kita lakukan. Ya kalau kecuali ya mau bertahan kecil terus ya silakan. Tapi kan masa mau segitu aja, gitu. Itu sih. Oke, baik. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir dan juga pamungkas untuk Anda. Apabila memang target-target dari UMKM Go Digital ini bisa merangkul semua UMKM agar nantinya atau kedepannya bisa semua Go Digital, bagaimana juga pemerintah memastikan agar program ini juga sustain, Pak Rida? Ya, sustainability dari UMKM itu sangat penting ya kami kira ya. Nah, bagaimana ya saya pikir yang paling penting adalah kemudahan-kemudahan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dalam banyak hal. Yang pertama, isu yang selalu menjadi isu yang klasik adalah modal. Ya. Nah, sebenarnya pemerintah sudah sangat komit. KUR itu udah luar biasa. Nah ini sekarang dukungan dari UMKM, kementerian khususnya mereka, tadi yang saya sampaikan, mereka sedang membuat platform digital yang sifatnya mungkin super app akan menampung semua, jadi A to Z di mereka. Ini saya kira juga infrastruktur atau hal yang bisa membuat sustain, bisa bertahan. Yang paling penting juga tentu proteksi dari pemerintah. Ya, kami concern hal ini juga, makanya tadi kami sampaikan di awal, saya sempat bicara dengan Pak Budi Santoso, Menteri Perdagangan, banyak instrumennya, tapi memang ada challenge. Challenge-nya adalah produk ilegal yang masuk ke Indonesia. Nah ini terkait dengan law enforcement, ya ini tentunya butuh dukungan penegak hukum. Nah, itu untuk menjaga sustainnya mereka harus diproteksi. Kalau tidak bisa memproteksi, kita misalnya sulit dengan tarif, minimal jangan bersaing dengan barang ilegal. Itu saya kira bisa menjaga sustainability dari UKM. Karena selalu menjadi isu, pertama tadi adalah dukungan dana atau modal, dan itu pemerintah juga sudah sangat concern. PP 47 terhadap penghapusan utang kan juga bentuk dari memberi kesempatan lagi kepada UMKM yang sebenarnya sudah berjalan supaya mereka mulai mendapatkan pinjaman lagi. Jadi kan masalah dana. Kedua itu proteksi. Proteksi itu bukan sekedar tarif atau aturan, tapi juga soal menghambat soal barang-barang ilegal. Itu yang agak cukup berat gitu ya. Supaya barang-barang itu tidak masuk secara ilegal. Persaingan susah dong, barang yang masuk tanpa pajak, segala macam, apalagi yang masuk barang bekas. Tadi saya catatan di depan, kebanyakan teman-teman UMKM yang bermain di platform itu posisinya masih sebatas reseller, bukan produsen. Kita maunya mereka produsen, atau paling enggak sebagian ada value added lah, seperti itu.